sholat saya tidak ada yang cantel itu di dalam timbangan saya, ya Allah, lu sholat saya kemana? Allah jawab, nah sholat kamu kan untuk proyek, dan aku sudah jadikan proyek kamu berhasil kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sifat itu yang menjadikan orang itu fix dan confirm sebagai pecinta dunia? Ada 5 sifatnya. Jadi kalau ada orang nanti ngeraba-ngeraba dirinya ini, saya ini apakah pecinta dunia atau tidak, antum dan saya secara sah dan meyakinkan itu menjadi pecinta dunia kalau kita mendapatkan 5 perkara. Ini akan kita bahas. Nanti maaf ya, 5 perkara ini antum jangan pakai untuk menghakimi orang lain. Antum langsung WA kakak antum, bang, dari kajian kita hari ini bang, kelihatannya abang itu budaknya dunia. Jangan gitu. Atau malah yang parah itu langsung ustadz, kelihatannya ustadz itu yang pecinta dunia. Jangan gitu. Kita meraba diri kita sendiri. Ada 5 perkara. Yang pertama, orang itu dikatakan fix dan confirm dia itu pecinta dunia itu kapan? Yang pertama adalah ketika dia menggunakan hal-hal ibadah dan ketaatan yang harusnya untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, tetapi dia jadikan ibadah dan akhiratnya itu untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh. Yang melahirkan kita. Paham atau tidak paham? Ibu tidak kita paham, itu tidak apa-apa, memang gitu. Belum dijelasin. Terus detak jantungnya itu. Yang pertama, orang itu ketika fix dan confirm dia itu pencinta dunia itu apa? Dia menjadikan setiap ibadahnya dan ketaatan yang dia kerjakan yang harusnya untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik, tapi dia pakai ibadahnya dan akhiratnya itu untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan. Tidak ada orang yang sanggup kita selama orang itu kemudian akhirnya dikatakan sebagai pecinta dunia itu yang pertama yaitu adalah ibadah. Semua ibadah dan ketaatan itu harusnya untuk akhirat kita yang lebih baik. Antum sholat itu adalah untuk akhirat antum. Antum sodakoh itu untuk membangun rumah antum di surga. Saya sholat duha untuk kemudian saya mendapatkan kebaikan akhirat saya. Tapi orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia, bukan hanya perkara mubah yang dia niatkan untuk dunia. Kalau mubah diniatkan untuk dunia boleh, dagang untuk dapetin profit memang boleh, dia jual untuk mendapatkan profit boleh. Tapi orang kalau cinta dunia itu bukan menggunakan yang mubah, tapi menggunakan ibadahnya dan menggunakan ketaatannya yang harusnya untuk membangun akhiratnya. Dia paksakan semua ibadah akhirat itu dan ketaatan yang dia kerjakan yang harusnya niatnya untuk akhirat, tetapi dia pakai semua ibadah itu hanya untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh. Dia sholat tapi untuk proyek, dia sedekah tetapi kemudian supaya bisnisnya lancar. Bahkan dia ngundang anak yatim yang harusnya untuk kemudian memudahkan dia untuk berjumpa dengan Nabi, ngundang anak yatim, ngusap anak yatim gitu kan, ngusap, ayo terus. Nah, itu adalah supaya menjadikan toko yang dia buat itu laku bersama dengan kita, kecuali padahal kita, maaf ikhwan, kita ini sholat, semua ibadah akhirat itu untuk membangun akhirat yang lebih baik, menggendong kita selama 9 bulan. Karena rumahnya saya dan rumahnya antum di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan ketaatan yang kita kerjakan di dunia. Pintunya, lantainya, atapnya itu dari seluruh bangunan ketaatan kita ketika di dunia. Tetapi orang kalau sudah confirm sah dan meyakinkan dia itu cinta sama dunia, dia tidak memikirkan rumahnya nanti di akhirat. Yang dia pentingkan adalah yang penting dia mendapatkan dunia di balik setiap ibadah dan setiap ketaatan yang dia kerjakan. Akhirnya ibadah itu akhirnya cita rasanya adalah cita rasa dunia, air susunya. Padahal maaf ikhwan, saya sampaikan kepada antum, Allah itu membagi dunia, ini sudah sering saya ulang-ulang, Allah itu membagi dunia itu bukan berdasarkan iman. Pahitnya empedu. Kalau Allah itu membagi dunia berdasarkan iman, orang kafir yang tidak beriman sama Allah pasti hidupnya di bawah jembatan, karena mereka tidak pernah beribadah, tidak pernah zikir sore, pagi, petang, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ikut kajian di Brawijaya hari Jumat, tidak pernah ikut ya. Ibu kita yang melahirkan. Tapi kenapa orang kafir itu banyak yang memiliki harta kelapangan yang lebih daripada harta yang kita genggam dalam kehidupan kita? Karena Allah itu membagi dunia berdasarkan takaran takdir.
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dilapangkan, itu ujian, dan orang yang dilapangkan tidak lebih mulia. Ada yang disempitkan, dan itu juga ujian, dan orang yang lebih sempit itu bukan berarti dia hina. Dua-duanya ujian. Tidak ada orang yang tapi tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah kita dan urusan akhirat kita. Kalau memang ibadah kita dan ketaatan kita mempengaruhi dunia kita, lu para sahabat itu tidak ada yang miskin. Kenapa? Ibadahnya lebih daripada ibadah kita. Tapi kenapa kita melihat mayoritas para sahabat mereka dalam kondisi pas-pasan dan kekurangan, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana para sahabat yang lainnya kayak Bilal, kayak Abu Hurairah, itu dalam kondisi miskin mereka walaupun ibadahnya itu berada di puncak-puncak langit ketaatan mereka. Disitulah kita paham Allah itu tidak pernah bagi dunia itu berdasarkan iman, tapi Allah bagi dunia itu berdasarkan takaran takdir. Yang dilapangkan itu ujian, yang disempitkan itu ujian. Dan terkadang mereka rela. Kalau antum dan saya sudah tahu bahwasanya Allah itu menjamin dunia kita, ada yang dilapangkan, ada yang kemudian disempitkan. Karena kenapa kita harus merusak niatnya untuk dunia? Terkadang mereka mengalahkan kepentingan. Padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Sebagai pribadi. Maaf ya ikhwan, antum misalkan rezeki antum 10 miliar. Kalau antum tidak sholat, 10 miliar itu datang atau tidak datang? Melahirkan kita. Datang atau tidak? Walaupun antum tidak sholat. Walaupun habis ini bukan berarti tidak sholat. Udah nggak sholat, sebelum miliar kalau datang. Bukan gitu. Tapi walaupun antum tidak sholat, antum tidak puasa, antum kemudian misalkan, jangan antum lah. Ada orang tidak sholat, ada nggak puasa. Kalau memang rezekinya 10 miliar, datang itu 10 miliar. Kenapa? Karena takaran takdir bukan berdasarkan kepada ibadah, tapi takaran takdir rezeki itu berdasarkan apa yang Allah sudah tetapkan. Disitulah kita paham. Kalau begitu, supaya kita tidak tersengat kepada cinta sama dunia, niatkan ibadah akhirat itu untuk akhirat, dan ibadah akhirat itu bukan untuk dunia. Orang yang meniatkan ibadah akhirat untuk dunia dapat dunianya, tapi di akhirat yang ada dapat apa-apa. Kenapa? Karena seluruh amal itu tergantung bagaimana niat yang dia tanam. Kebaikan yang mereka lahirkan. Mari kita buka ikhwan, dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis. Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis, Ustaz? Yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Dibuka semuanya. Nah, untuk merhatikan ikhwan. Abdullah bin Mubarak seorang ulama itu berkata, aku ini perhatikan para sahabat kalau baca Quran. Jadi kalau para sahabat itu baca Quran, maka kemudian Abdullah Mubarak itu memperhatikan, ini kalau para sahabat baca Quran itu, apa surat yang paling banyak membuat mereka sedih dan banyak air mata mereka yang jatuh. Dilihatin sama Abdullah bin Mubarak, oh ternyata air matanya para sahabat itu paling banyak jatuh kalau mereka membaca surat Hud. Kita itu surat ini. Dan di antara ayat-ayat di dalam surat Hud itu apa yang paling banyak membuat air matanya para sahabat itu jatuh itu yang apa? Dilihatin satu persatu tuh setiap mereka baca ayat-ayat di dalam surat Hud. Dan kesimpulan Abdullah bin Mubarak, tidak ada ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis kalau membaca ayat itu kecuali dua ayat, 15 dan 16. Apa itu 15 tadi? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tidak ada orang yang kemudian menginginkan dalam kehidupan dunia itu dunia, kami akan berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi. Orang akhi sholat niatnya untuk proyek, dikasih proyek sama Allah, nggak dikurangi sama Allah. Ustadz, ada kok teman saya itu, dia itu sedekah untuk bisnisnya berhasil, ya memang dikasih sama Allah, bisnisnya itu berhasil. Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam. Gelombang yang begitu besar oleh Allah pada kehidupan ada kita. Orang kemudian sholat tahajud supaya kemudian tokonya laku, ya tokonya laku. Doanya yang selalu ditujukan untuk kita ketika sajadahnya basah, mendoakan kita. Dan terkadang mereka rela menggigit pahitnya empedu supaya kita merasakan lezatnya hati yang kita konsumsi bersama makanan. Karena mereka ingin memberikan yang terbaik, walaupun terkadang mereka mengalahkan kepentingan dan kebutuhan mereka sebagai ayat ini di ayat 16-nya. 16-nya apa? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam itu sudah dikasih balasannya dan ganjarannya di dunia. Yang detak di akhiratnya itu tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan bersama dengan apa yang mereka usahakan. Putra dan putrinya 9 bulan. Jadi kalau ada orang kemudian sholatnya tidak ada untuk manusia di atas muka bumi ini yang pernah berdetak jantungnya bersama dengan kita kecuali pengadilannya Allah, timbangan ditegakkan, 9 bulan. pengadilan Allah sudah
mulai dijalankan, tidak ada orang maka yang dia sanggup kaget, "Loh, menggendong kok kita sholat selama saya 9 tidak ada bulan yang kecuali cantel adalah itu ibu di kita. dalam timbangan saya, ya Allah, lo sholat saya kemana?" Tidak ada orang yang tulus memberikan semua kebaikan pada kehidupan kita, melebihi kebaikan yang mereka harapkan untuk diri mereka kecuali adalah ibu kita. Kan? Ya, mereka Saya mungkin dakwah punya tiap hari, pertama. kok nggak ada ini, kok nggak ada nih tiap Iya, hari saya mungkin dakwah mereka kok, punya kok malah nggak kesalahan. ada di dalam timbangan ini. Tapi kesalahan itu tidak akan Bukan sebanding niat pertama dengan kamu kebesaran dakwah itu kan untuk kebaikan cari yang kekayaan. mereka lahirkan pada kehidupan Sudah kita yang kukayakan sejatinya dirimu gelombang dengan yang apa begitu kamu besar kemudian terima. pada kehidupan kita. Ada orang nanya, "Loh, saya sholat Air duha tiap susunya, hari, kok sholat duhanya doanya nggak yang ada di selalu dalam mizan ditujukan kebaikan untuk saya, kita ya Allah?" ketika Allah sajadahnya jawab, basah, "Loh, mendoakan kita. sholat duhamu itu Dan kan supaya terkadang mereka kemudian rela ketika kamu menggigit lagi merintis pahitnya empedu bisnismu sukses, supaya kita ini kan merasakan sudah aku lezatnya jadikan bisnis ati yang kamu kita sukses di dunia, konsumsi emang kamu bersama lupa kamu ini makanan, sukses dalam bisnisnya karena ketika mereka di ingin dunia. memberikan yang terbaik walaupun terkadang Dan mereka akhirnya apa? mengalahkan kepentingan Tidak mendapatkan dan kebutuhan apapun, mereka kecuali balasan sebagai neraka pribadi. yang dijanjikan Itulah oleh ibu Allah kita. ketika Kebaikan kemudian yang dia pernah meninggalkan dilakukan ibu apa dan yang bapak dia kita. datangkan selain Allah. Allah itu Ibu kita yang berinteraksi sesuai melahirkan dengan kita. niat yang kita tanam, ikhwan. Ibu Kalau kita saya itu dakwahnya niat pertama saya adalah untuk kemudian kekayaan, yang ya detak dikasih kekayaan sama jantungnya Allah. itu Kalau antum kemudian puasa sunnah, antum berdetak sholat tahajud bareng dan bersama lainnya itu dengan kita supaya selaku kemudian antum putra dan mendapatkan putrinya, sekeping 9 dari bulan. kenikmatan dunia dikasih sama Allah. Tidak ada Tapi ingat manusia ya, di atas muka akhiratnya bumi nggak ini dapat yang pernah apa-apa. berdetak Kenapa? jantungnya bersama dengan kita kecuali ibu Sudah kita. disegerakan oleh Allah di dunia. Ngelihat ayam nggak disembelih mati kejet-kejet, bangkai. itu namanya bangkai. Bangkai. Maka kemudian sifat yang kedua dikatakan orang itu fix sebagai pecinta dunia itu apa? Yang kedua, mereka itu kalau nyari duit ketika di waktu pagi sampai sore, masya Allah, kayak singa cakar-cakar dia dalam kehidupan. Setiap dia mendengar gemericik itu rupiah, dolar, set datang ke sana, set datang ke sana, set datang ke sana. Emang tidak boleh Ustaz? Boleh, memang begitu kan, kita harus bersemangat untuk mencari yang halal. Tapi ada kaitannya dengan sifat berikutnya. Apa sifat berikutnya? Jussatan fil lail. Kalau sudah malam,
Ketika kemudian Allah sedang turun ke bumi, Allah ingin mendengar orang-orang yang menegakkan sholat ketika yang lain tertidur. Nah, dia jadi bangkai, tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Dan setiap hari, setiap waktunya tidak pernah sholat malam. Dan ketika kemudian dia bangun itu di waktu subuh, tidak pernah kemudian tergerak untuk bangun di tengah malam untuk bersujud di hadapan Allah dan bermunajat kepada Allah. Maka dia tidak pernah menyesal walaupun dia tidak pernah melewati malam kecuali menjadi bangkai di hadapan Allah. Saking letihnya dia ketika menggunakan seluruh energinya untuk mencari duit. Bahkan maaf ya ikhwan ya, kadang-kadang akhirnya apa? Kerjanya dari pagi, pulangnya tengah malam, ikhwan. Akhirnya ketika sampai rumah, rontok itu kemudian apa? Tulang-tulangnya, akhirnya dibawa tidur dan ketika tidur bablas. Dan tidak pernah kemudian bangun bermunajat kepada Allah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali antum tidak tahajud, masih dimaklumi lah. Tapi ada orang yang bertahun-tahun tidak pernah tahajud. Hanya disebabkan karena keletihan dia ketika menjadi singa di waktu siang. Saya jadi singa, Ustaz, saya semangat nyari duit. Boleh, silakan. Terpuji selama yang kamu cari halal. Tapi jangan sampai menjadi bangkai di tengah malam. Ingat, saya ikhwatkan ini, terutama nanti ikhwan-ikhwan yang nyari pekerjaan. Orang kalau kerja sampai tengah malam memang tidak boleh, Ustaz. Ya, jawaban boleh dan tidak kan kita harus lihat petunjuknya Nabi. Nyari duit itu adalah proses tawakal, iya atau tidak? Kita kerja itu tawakal atau tidak? Tawakal. Tapi tawakal itu kan sebagaimana tawakalnya orang beriman itu gambarannya kayak tawakalnya apa? Burung. Tawakal burung itu gimana? Taqdu himason wa taruhu bitanan. Perginya pagi kosong, sore harinya pulang penuh. Yang disebutkan Nabi apa? Pagi perginya, sore pulangnya. Berarti berapa jam? 10 sampai 12 jam. Mentoknya itu 12 jam. Itu yang kita lupa. Kadang-kadang kita berkata, loh saya kerja ini kan tawakal Ustaz. Betul. Tapi sampai tengah malam. Burung apa yang pulang tengah malam? Burung hantu. Takarannya kan pergi pagi pulang sore. Akhirnya karena sibuknya kemudian dia itu kemudian apa? Akhirnya kelelahan dan keletihan. Setelah kelelahan dan keletihan dia memberikan seluruh energinya untuk mencari duit, seluruh waktunya terkuras untuk mencari duit, pulang ke rumah. Maka dia tidak pernah bermunajat dan bercengkrama, bermesraan dengan Allah ketika di pertengahan malam. 1, 2 kali, 3, 4 hari, 5, 6 hari dimaklumi. 1 pekan antum tidak tahajud dimaklumi. Tapi ada orang yang rutinitasnya selama kerja tidak pernah tahajud. Dan ketika kemudian dibangunkan dia merasa itu capek, letih. Padahal maaf ikhwan, da'bus sholihin, jalannya orang solih itu adalah mereka yang senantiasa bangun di tengah malam. Nah itu yang kedua. Jadi singa di waktu siang, tapi bangkai di waktu malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan seseorang itu kemudian secara fix dan confirm bahwasanya dia termasuk orang yang jatuh cinta sama dunia dan penghamba dunia. Maka yang ketiga adalah ketika dia tidak lagi memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Sudah peduli pokoknya. Apapun makanan itu, apapun harta, selama kemudian dia mendapatkan, maka dia tidak peduli mana halal dan haram. Makanya maaf ikhwan, yang kita harus mengerti adalah, yang kemudian harus kita pahami adalah makanan dan harta di dalam Islam itu pengaruhnya besar. Keimanan saya, kebaikan antum dalam takwa itu sangat tergantung dan terpengaruh dengan masalah makanan yang kita konsumsi. Dan jangan diremehkan masalah harta. Harta itu kaedahnya cuma 2. Kalau kemudian hartamu halal, hisabnya panjang. Kalau kemudian hartamu haram, adabnya pedih. Kaedahnya harta itu cuma 2 ini tok. Dan masalah harta itu sangat menentukan bagaimana kebaikan kita. Dan orang yang makan haram itu susah untuk membayangkan karirnya di surga. Makanya Nabi Adam, beliau dikeluarkan dari surga itu bukan karena berzina,
bukan karena membunuh, bukan karena melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tampak besar di kehidupan dosa, enggak. Yang dilakukan Nabi Adam itu hanya makan buah yang diharamkan oleh Allah, satu gigitan tok. Tapi itu pun Allah sudah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, turun ke dunia, hanya satu gigitan tok, belum sempat nambah, enggak sampai 2 kilo, hanya satu gigitan tok. Masya Allah ya, saya baca itu merinding ketika membaca penjelasan dari para ulama. Satu gigitan tok, karena proses Nabi Adam ketika itu makan kemudian baru ngunyah. Dalam beberapa riwayat Israiliyat diterangkan Hawa itu sudah masuk beliau, dia sudah masuk, Nabi Adam itu baru mau dimasukkan, maka langsung Allah berikan hukuman kepada Nabi Adam, diturunkan dari surga menuju ke dunia. Masya Allah, antum bayangkan perbandingannya surga dunia loh akhi. Kalau kemudian perbandingannya tempat-tempat di dunia masih bisa kita maklumi, gara-gara makan buah dia pindah dari Pondok Indah ke Bantar Gebang, itu masih kita pahami ya kan? Ini Allah nggak kemudian mengatakan Pondok Indah ke Bantar Gebang, dari surga menuju ke dunia. Dari situlah kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan memasukkan yang halal dalam kehidupan mulut dan perut kita itu salah satu indikator kefahaman kita terhadap ajaran Rasul. Karena ajaran Nabi itu intinya, kata Imam Ibn Rajab, intinya 3. 1, jaga niat di dalam kita berkata dan berbuat. 2, jaga ilmu setiap kita berkata dan ketika kita melakukan ibadah. Yang ketiga, jaga makanan kita dari yang haram dan yang syubhat. Orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia, tidak peduli dia. Haram aja susah kok, nggak mau ngomongin yang halal-halal. Makanya konsepnya mereka itu tidak paham sama orang yang kemudian mereka itu kemudian menghindari yang haram. Tidak bisa dia, akalnya tidak nyampe, imannya nggak nyampe. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia, berbicara dengan hambanya akhirat yang dia menampik perkara syubhat dan haram, dia nggak nyampe. Saya tuh heran deh sama kamu, sudah enak kayak gitu malah pergi, malah resign. Kenapa kamu ini? Kan selalu begitu. Kenapa? Karena kemudian arah kompas hidupnya itu sudah beda. Yang satu pengen menyelamatkan akhiratnya, yang satu tidak butuh akhiratnya. Makanya yang ketiga, orang kalau sudah fix dan confirm sebagai pencinta dunia itu apa? Semuanya tidak dia pedulikan, ikhwan. Kenapa? Yang penting dia mendapatkan harta. Padahal maaf ya, ini terutama yang laki-laki, ikhwan. Antum ngambil 2 juta haram, antum bawa ke rumah, antum suapkan itu kepada istri antum dan anak antum. Akibat dari itu, dari 2 juta yang haram yang kita suapkan, impactnya itu, dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada kenikmatan 2 juta yang kita peroleh. Itu harta haram itu kayak gitu. Makanya maaf ikhwan, sampai kita mendapati, sampai kita menjumpai Rasulullah SAW, ada Hasan itu masuk ke rumahnya Rasulullah, kemudian ngambil kurma zakat. Keluarganya Nabi itu nggak boleh makan zakat, keturunan-keturunannya. Maka ketika masuk kemudian makan uang zakat, masa kurma zakat itu, Nabi tahu, loh makan zakat, kurmanya dipotong tuh. Masih kecil, belia sekitar 3 atau 4 tahun saat itu Hasan itu. Dipukul Rasulullah, diroga-roga sampai muntah itu Hasan. Kenapa sampai Rasulullah kemudian mengeluarkan kurma dari mulutnya Hasan padahal masih belia, belum terkena beban hukuman kalau kemudian dalam hukum Islam itu, karena masih belia. Karena Rasulullah tahu, ini kalau kurma sampai masuk ke dalam dan membentuk daging, kelar, semua panggilan Allah akan mati dan padam ketika disambut sama daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Makanya maaf ya, antum saya kok punya anak perempuan disuruh pakai jilbab susah. Jangan buru-buru nyalain anak. Jangan-jangan ada yang nyempil itu di dalam daging anak yang kita perintahkan untuk aurat dari yang haram. Dan setiap kita ngomong, nah jilbab itu wajib, nah dalam surat Al-Ahzab, masuk ke telinganya, padam dengan daging yang haram itu. Kenapa kita suka ngomong sama anak kita, jangan zina ya nak, jangan zina gitu. Ketemu dia sembunyi-sembunyi dengan kamu dan pacarnya berhubungan badan, zina sampai hamil. Padahal kita sudah mengingatkan terus. Mungkin ada daging yang ada di dalam tubuhnya, ketika kita mengatakan zina, padam. Makanya sampai para ulama itu apa?
orang kalau ingin dapat anak solih tapi makanannya tidak pernah bersih dari yang haram, itu mustahil akan dia dapatkan anak yang solih. Nah, makanya apa? Yang ketiga itu dia nggak peduli, dia halal haram nggak peduli, dan dia tidak pernah kemudian mengkaji tentang mana itu halal dan mana haram. Semuanya tampak sama. Kalau orang sudah kemudian dikatakan ini haram, nggak peduli, ya berarti itu fix dan confirm dia pencinta dunia. Nomor 3. Paham sampai di sini? Nomor 4. Nah, sekarang nomor 4, orang itu sampai dikatakan fix dan confirm sebagai pecinta dunia secara sah dan meyakinkan. Yang keempat, kewajiban dia ketika mencari dunia itu, maka dia menggunakan porsi yang berlebihan sampai kewajiban-kewajiban pokok yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan itu dia tidak kerjakan. Dia nyari duit, tapi kewajiban pokoknya itu dia tinggalkan. Ngajarin anak agama, dia pernah diajarin anaknya agama. Maaf ya, sampai kemudian kita dapati ada seorang anak tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di masjid. Kenapa? Bapaknya itu terus bekerja. Sampai kewajiban seorang laki-laki mendidik istrinya, mendidik anaknya itu tidak ada. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat nyari duit, Sabtu dan Ahad itu kemudian dia berbicara bisnis dengan circle-nya. Senin sampai Jumat dia kemudian kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dengan relasinya, terus semacam itu. Sampai kemudian anaknya, istrinya, sampai kewajiban kepada agama pun dia tidak pernah tunaikan. Makanya maaf ikhwan, kalau orang sudah terkena sindrom kecintaan kepada dunia, yang terjadi di Suriah itu dia nggak peduli. Yang terjadi di Palestina itu dia nggak peduli. Dia akan berkomentar, ngurusin Palestina Suriah, ngurusin hidup saya aja masih susah payah kayak gini. Dan akhirnya tidak peduli tentang apapun itu. Agama Allah itu apapun yang menimpa, dia tidak kemudian mendapatkan perhatian dari dirinya. Kenapa? Sudah terkena sindrom mencari dunia tidak ada habis-habisnya. Sampai kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Nelpon bapaknya atau kemudian sama ibunya, berbakti sama orang tuanya, semuanya menjadi terbengkalai. Semuanya menjadi kemudian tidak terlaksanakan itu. Atas nama membela kepentingan dan alibi dia supaya dia dibenarkan ketika mencari duit. Intinya cuma di situ doang. Insya Allah itu. Makanya kadang-kadang sampai kita jumpai ada orang tua itu tidak pernah ngajarkan hal-hal masalah sederhana sama anak itu, ya karena sibuknya dia orang tua itu untuk nyari duit gitu. Sampai dalam masalah-masalah hal yang sederhana itu tidak pernah dia ngerti. Maaf ya, 2 pekan lalu mungkin saya itu sholat Jumat di satu kompleks saya. Ada yang sholat Jumat itu di kompleks saya itu anak muda di samping saya itu anak kelas 12, berarti kelas berapa itu? 3 SMA. Di samping saya sholat Jumat itu main game akhi, kanan gitu, kiri gitu. Saya itu mau ngingetin, tidak bisa lah saya ngingetin. Kalau saya ngingetin saya batal sholat Jumatnya. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagauta. Kalau kamu mengingatkan temanmu untuk diam ketika khatib sedang berbicara, kamu batal. Saya lirik aja gitu. Masih aja asyik dia kanan gini. Masyaallah. Sampai selesai sholat Jumat, sholatnya saya tempel. Habis selesai saya nanya, kelas berapa Dik? Kelas 12 Om. Masuk Pak D, kan mungkin. Kelas 12 Om. Kelas 12 Om. Antum juga akan dipanggil Om sebentar lagi. Jangan gitu sama orang tua. Walat kalian ini. Maka kemudian beliau itu, dia mengatakan kelas 12 Om. Kenapa kok tadi main game gitu? Tahu jawabannya apa? Daripada saya tidur. Ya juga sih sebenarnya. Tapi yang menarik setelah itu saya agak ngobrol. Tahu nggak hukumnya sholat Jumat itu nggak boleh gerak-gerak? Enggak. Pernah diberitahu bapak enggak? Papa itu manggilnya apa? Papa atau bapak? Papa. Papa pernah ngasih tahu nggak kalau sholat Jumat itu bagaimana? Enggak. Ya udah saya diem. Setelah itu udah ya Om, dia harus pergi lagi. Saya cuma membayangkan ya kawan,
Kenapa saya ambil contohnya itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu termasuk salah satu ibadah dengan fikih yang paling sederhana. Kalau ada orang anak tidak bisa istikharah masih maklum lah. Ada anak tidak ngerti bagaimana ibadah sunnah sholat syuruk, masih maklum lah. Kalau sholat Jumat itu pertama rutin dilakukan setiap pekan. Yang kedua, ibadah yang fikihnya paling sederhana itu sholat Jumat. Duduk, diam, dengerin. Jangan sibuk, jangan kemudian sibuk dengan sajadah, diginikan, tarik lagi, diginikan lagi. Boleh lah. Nggak boleh lah. Saya nggak nyindir antum, tapi itu nggak boleh. Karena man masal khasaf faqat lago. Barang siapa yang kemudian memegang kerikil itu batal sebenarnya. Apalagi megang handphone itu nggak boleh, akhi. Pasang status, khusyuknya sholat Jumat, nggak usah. Itu sudah nggak ada, masya Allah. Tapi disitulah kita paham, ada yang semacam itu, ikhwan. Ada orang yang kerja saking sibuknya kerja itu, sampai kelingking kakinya itu nggak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya. Anaknya bertahun-tahun hidup gitu, nggak pernah ngerti tentang perkara-perkara agama. Dan itu banyak yang kemudian kita dapatkan. Kenapa? Karena pendidikan kita, jujur mau nggak mau kita termasuk salah satu orang yang harus prihatin. Pendidikan kita itu kan pendidikan materialistik semuanya. Dan menentukan standar kebahagiaan itu selalu kepada harta. Makanya kemudian yang keempat itu apa? Saking sibuknya nyari duit, kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Pernah nggak kita dapatnya ada orang sudah ngomongin proyek itu, saking ngomongin asiknya ngomong proyek, itu bicara agama itu, bicara Palestina aja tidak peduli dia. Ya ada Palestina gini-gini. Kenapa ada Palestina? Sudahlah itu urusan internal negara mereka. Tapi ketika bicara proyek, luar biasa semangat.